Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Nah, hari pagi ini kita akan bahas mengenai penurunan indeks kemarin yang turun secara tiba-tiba. Nah, kenapa sih tiba-tiba indeksnya turun dan saham-saham tertentu juga turun? Nah, ini adalah reka-reka analisa. Ada yang bilang ini sebuah cocokmologi. Nah, kalau saya sih semua yang ada di muka bumi ini adalah sesuai dengan fakta pasar yang kita lihat. Nah, fakta pasarnya apa? Fakta pasar yang terjadi. Misalkan fakta pasar yang terjadi adalah karena si RX ini buang barang cukup banyak. Siapa itu RX? Adalah sebuah perusahaan sekuritas, Marquis Capital Sekuritas. Nah, ini memang holdingnya ada yang dari Australia juga, dan kalau di Indonesia itu nih Kakak Risa dan Bang Rosid itu mungkin pilotnya. Nah, kemudian kenapa dia melakukan penjualan? Nah, konsepnya itu dulu. Kenapa dia melakukan penjualan? Nah, biasanya ini memang kalau yang menjadikan patokan di bursa saham, kalau di dunia ada yang namanya MSCI, Morgan Stanley Capital International. Itu biasanya menjadi rujukan para manajer investasi untuk mengolah portfolionya. Tapi ini yang biasa melakukan evaluasi, mungkin bisa mundur atau bisa maju lebih cepat, itu adalah karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Misalkan ada yang FTSE, itu biasanya kalau FTSE ini ya mirip kayak MSCI gitu. Itu sebenarnya grup FTSE ini berbasis di Inggris dan memiliki berbagai jenis indeks yang kerap sekali dipakai acuan oleh investor. Nah, seperti halnya juga MSCI. Oleh sebab itu, ketika ada pengurangan atau penambahan penghapusan sebuah saham, ini bisa itu dalam tanda kutip, bisa mempengaruhi terhadap keputusan manajer investasi atau pengelola keuangan lainnya seperti retail tapi uangnya gede itu. Nah, kalau seperti itu dalam FTSE ini dia punya kesukaan pula untuk saham-sahamnya. Mungkin kesukaan itu, gebetan itu bisa jadi mantan lagi atau balikan, jadi gebetannya lagi ada gebetan lain kayak gitu. Mungkin kalau melihat cara berpikirnya memang dia memiliki kriteria tertentu yang dijadikan gebetan, itu mesti termasuk kayak ASII, bisa waktu itu pernah saya tahu BBTN, mungkin Jetpin atau GER atau Pegas, dan biasanya 5 dari indeks yang perusahaannya berpengaruh di Indonesia tentang market cap-nya sebenarnya yang dia jadikan itu cukup gede, misalnya termasuk saham yang big cap. Dia juga sering mengeluarkan juga tentang misalkan kurang performanya itu sesuai persepsinya, kurang dianggap prospek, biasanya juga dikeluarkan. Bisa mengeluarkan biasanya IMTP, INDF, terus yang jadikan mantan itu diambil lagi karena ada corporation dari perusahaan, karena ada mengalami perubahan keuangan yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, begitu pula jadi mantan, jadi ada balikan lagi, atau kalau dalam bahasa Jawanya tiklek kecemplung kalen timbang golek luwung
balen. Nah, kata-kata seperti itu tetap berlaku pada manajer investasi manapun. Meskipun demikian, memang setiap saham yang didepak oleh dia atau diputusin oleh dia itu biasanya memang turun sebentar. Tapi turun sebentarnya itu pun tidak serta-merta turun, tapi dia itu biasanya shock sebentar untuk hari itu karena dia membuang secara besar-besaran kalau menurut pedagang asongan seperti Mbah Kiso ini. Tapi biasanya memang ada yang bagian penadahnya. Nah, ada penadah, ada yang buang, artinya ada penadahnya, tapi memang tidak semua ditadai, artinya dia menadah pun di harga yang lebih murah, itu namanya penadah. Kalau yang membuang, apakah yang membuang ini rugi? Belum tentu. Siapa mau sebuah bisnis ini akan rugi, karena konsep bisnis adalah semuanya ingin mencari keuntungan. Nah, kemudian apa benar dia apa sih sikap kita atau terhadap itu semua? Kalau kita cek ini ada memang ada beberapa RX pilot yang ini Bang Rasid dan Kak Risa ini hebat salut. Nah, ini pemikirannya beliau hebat. Nah, ini saya kadang-kadang saya bukan menjadikan acuan yang utama untuk saham-saham yang masuk MSCI atau yang dikeluarkan. Itu kalau di cuan itu tidak seperti itu, tapi kita mempunyai rule trading atau patokan di mana kita akan ambil saham-saham yang dikeluarkan dari daftarnya, atau bahkan kita bisa mendeteksi lebih awal dari saham yang akan dimasukkan dalam MSCI atau MSCI ini. Kata kuncinya teman-teman nggak usah panik yang memiliki saham ini. Nah, memang ada beberapa yang RX misalkan buang, misalkan ada di Cebin, ada yang CS yang antri. Kelihatannya kalau CS ini berteman ada ZP Retail, mungkin ada YP, PD, HP, CC dan sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat transaksinya kemarin. Kemudian kalau kita lihat pula di BRPT pun tidak jauh warna-warna broker yang penadahnya bisa CS, nah MG dan RX sendiri ini. Nah, ini juga sebagai penadahnya itu yang menjual ya kebanyakan memang pakai RX. Artinya ini adalah sebuah kayak estafet gitulah ngomongnya. Kayak lari estafet itu memang nafas yang untuk selanjutnya dia akan menjadi pemenang apabila ada kerjasama antara pelari estafet 1, 2, 3 misalkan sampai 8. Nah, memang ada titik tertentu yang lemah dan dia harus berestafet atau dilempar ke tim selanjutnya supaya lebih cepat. Atau kalau zaman dulu ada permainan yang di desa itu namanya kasti. Nah, itu begitu pula seperti itu. Nah, mana kawan mana lawan, kalau Mbak bisa nampak sekali, misalkan kalau di BRI pun juga nampak sekali bahwa yang membeli itu selalu bergandengan antara CS, MS dan ini kalau GR ini juga itu adalah sebuah saling bergandengan. Kalau lokal itu retail yang mana kita bisa nampak karena terbiasaan kita melihatnya. Kalau BCA biasa saja ya, tetap aja ada MSCI dan sebagainya. Nah, kalau itu bagaimana sikap kita? Kalau saya ya santai saja. Memang kode saya untuk beli ISA dalam waktu 40 detik dan menjualnya lagi dalam
dalam waktu 40 detik antara netting jual dan beli itu adalah sebenarnya untuk teman-teman yang di grup Pium. Trik cuan intinya adalah kode saya bahwa saya nggak mau trading pegang untuk hari esoknya. Tanda-tanda itu sudah nampak. Saya Mbah Giso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.